Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Karya Tukang. Pada video kali ini kita akan berbagi tutorial lengkap membuat kanopi depan rumah atau rumah panggung. Dan inilah lokasi yang akan kita pasang. Nah, untuk atap seng yang masih melekat di kanopi bagian atas nanti akan kita bongkar. Untuk bahannya kita menggunakan reng merek Tasso R3245, kemudian kasonya C7575. Lalu atapnya dengan menggunakan atap aluminium panjang 6 meter, tebal 0,35 mm. Pertama-tama kita akan memasang palang baja ringan di list plank kanopi yang lama dengan panjang 757,5 cm. Dan untuk bautnya kita menggunakan baut roofing ukuran 1250 mm. Selanjutnya kita akan membuat kremonanya dengan panjang 757,5 cm, lebar 30 cm dan tinggi palang 37 cm. Dan untuk jaraknya 757,5 kita bagi 7 sehingga jaraknya 108,2 cm. Oke, kita akan potong dulu untuk bagian-bagian yang akan kita perlukan, termasuk ukuran 14 cm yang kita pasang di bagian ujung dan pangkal kremona. Oke, untuk palangnya sudah kita persiapkan. Ini panjang 6 meter dan 157. Kemudian untuk sambungan di bagian tengah, ini panjangnya 1 meter. Kita sambung dengan ukuran 157,5 cm. Kemudian untuk ukuran 14 cm kita buat 4 buah. Ukuran 37 kita buat 8 buah. Sebelum kita rangkai, kita akan sambung dulu untuk kanal C ukuran 6 meter dan 157,5 cm dengan sambungan ukuran 1 meter. Kita ukur dulu sambungannya supaya pas di bagian tengah-tengah. Setelah dirasa pas, kemudian kita akan pasang baut di bagian sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan untuk masing-masing sambungan kita kasih 2 buah baut di masing-masing sisi. Kemudian untuk di bagian ujung dan pangkal kremona kita pasangkan atau kita gabungkan ukuran 14 cm. Jadi sudah kita persiapkan 4 buah. Kita pasang untuk di bagian palang atas dan palang bawah. Oke, untuk kedua palang sudah kita sambung dan sudah kita pasang di bagian ujung dan pangkalnya ukuran 14 cm. Ini gunanya untuk mempermudah kita dalam pemasangan tiang. Dan untuk sambungannya kita pasang ukuran 1 meter. Oke, selanjutnya kita akan mulai saja untuk merakit palangnya. Kita bor dulu satu. Nah, perlu diperhatikan teman-teman dalam pemasangan palangnya, untuk sisi lebar palangnya berada di sebelah dalam. Nanti akan kita pasang tiangnya untuk sisi lebarnya berada di sebelah luar. Kita siku dulu supaya presisi. Untuk bautnya kita kasih satu dulu. Setelah pas, kemudian kita tambahkan untuk baut baja ringan di palang bawah. Lanjut kita akan ukur untuk sisi lebar kremonanya. Kita ukur dari sisi bagian terluar dengan ukuran 30 cm. Kemudian kita bor untuk palang di bagian atasnya. Untuk baut palang di bagian atas kita kasih satu dulu. Kemudian kita pindah ke bagian ujung. Kita pasang juga untuk palangnya di sebelah ujung dengan ukuran lebar 30 cm. Lanjut untuk pemasangan palang berikutnya dengan panjang 757,5 cm kita bagi 7 sehingga untuk jaraknya 108,2 cm. Kita pasang bautnya satu dulu, kemudian kita siku. Kalaupun sudah pas baru kemudian kita tambahkan baut baja ringan, baik untuk palang bagian atas maupun untuk palang di bagian bawahnya. Kemudian di antara palangnya kita akan tambahkan isian secara menyilang. Untuk motifnya sama persis seperti tenda, maka hasilnya seperti ini teman-teman.
Ini kita sudah kasih 3 buah baut baja ringan di setiap pertemuan dengan ukuran 10-16 mm. Tahap selanjutnya kita akan memasang tiangnya, langsung kita gabung di palang sebelah pinggir. Untuk tiangnya juga sudah kita potong, dan cara pemasangannya seperti ini teman-teman. Untuk sisi lebar palangnya berada di sebelah dalam. Sekarang untuk sisi lebar tiangnya berada di sebelah luar. Oke, sudah kita rapatkan menggunakan palu. Kemudian kita akan bor di bagian sampingnya. Kita pasang baut baja ringan, 2 di bagian sebelah kiri dan 2 di bagian sebelah kanan. Oke, kemudian kita akan balik, kita akan pasang juga untuk tiang di sisi sebelahnya. Namun sebelum kita akan memasang tiangnya, terlebih dahulu kita akan memasang palangnya. Kalau pemasangan palang di bagian bawah, sisi lebarnya berada di sebelah dalam. Sekarang untuk pemasangan palang di bagian atasnya, sisi lebarnya berada di sebelah luar. Gunanya supaya tidak ada ketimpangan sisi lebar antara kedua tiang. Lanjut, langsung kita gabungkan dengan palangnya. Setelah rapat baru kemudian kita bor di bagian sampingnya, baik samping sebelah kiri maupun sebelah kanan. Kemudian di antara kedua tiang kita akan tambahkan lagi ring baja ringan untuk menutupi celah di antara kedua tiang, sekaligus memperkuat kedua tiang. Jadi fungsinya banyak sekali teman-teman dengan adanya ring ini. Selain bentuknya minimalis, juga memperkuat kedua tiang. Nah, untuk hasil akhirnya lebih kurang seperti ini teman-teman. Di antara kedua tiang sudah kita tutupi dengan menggunakan ring baja ringan. Dan untuk tiang sisi sebelahnya juga sudah kita rakit. Dan untuk cara pembuatannya sama persis seperti cara kita sebelumnya. Karena kedua tiang sudah kita buat, langsung kita akan tegakkan. Supaya tidak roboh, untuk kedua tiang kita akan pasang tiang penyangga di bagian sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan persisnya seperti ini kita buat secara menyilang untuk mengunci kedua tiang. Nah, untuk palang di bagian lislang kayu yang sudah kita pasang palang baja ringan, kita cuak untuk lebarnya 4 cm dengan jarak 108,2 cm, sama persis seperti jaraknya Cremona. Tahap selanjutnya kita akan memasang untuk kuda-kudanya. Terlebih dahulu untuk potongan kuda-kudanya 585 kita kurangi dengan panjang dari kanopi kayu 143, sehingga untuk kuda-kuda baja ringannya panjang 442 cm, dan sudah kita potong teman-teman sebanyak 8 batang dengan menggunakan kanal C ukuran 7575 merek Tasso. Sebelum kita melanjutkan untuk pemasangan kuda-kuda, terlebih dahulu untuk atap seng yang masih terpasang, kita akan bongkar dulu supaya mempermudah kita dalam pemasangan rangka atapnya. Oke, untuk semua atap kanopi yang lama sudah kita bongkar. Maka tahap berikutnya baru kemudian kita akan memasang untuk kuda-kudanya. Pertama-tama kita akan memasang untuk kuda-kuda di bagian pinggir. Kita bor di bagian atas dan bawah palang menggunakan baut baja ringan ukuran 10-16 mm.
think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. Lanjut kita akan kunci juga untuk kuda-kuda di bagian depan. Langsung kita pasangkan di palang Cremonanya ukuran 37 cm. Kita kunci dulu untuk kuda-kuda di bagian samping, dan untuk lebih ujung kuda-kudanya dari Cremona di bagian depan lebihnya 40 cm. Nah, untuk kuda-kuda di bagian samping ini langsung kita buat menjadi lisplang. Jadi tidak ada lisplang yang lain selain lisplang yang terbuat dari baja ringan sekaligus merangkap kuda-kuda. Setelah terkunci untuk kuda-kuda di bagian samping kiri dan kanan, kemudian kita kunci dulu untuk kuda-kuda di bagian tengah supaya tidak berubah ukurannya. Kemudian selanjutnya baru kita mulai untuk mengunci kuda-kuda yang lain, baik untuk kuda-kuda sebelah kiri maupun untuk kuda-kuda sebelah kanan. Dan seperti inilah teman-teman hasil dari pemasangan kuda-kudanya. Sudah kita kunci baik untuk palang di bagian rumahnya maupun palang di bagian Cremona. Selanjutnya kita akan memasang lisplang baja ringan. Kita pasang di bagian depan. Namun sebelum kita pasang, kita akan sambung dulu sepanjang dengan panjang keseluruhan 757,5 cm. Dan untuk sambungannya kita pasang 1 meter. Jadi supaya tidak repot, langsung kita gabungkan dari bawah sekaligus langsung kita coakkan dengan ukuran 4 cm, dan untuk jarak coakannya 108,2 cm. Oke, caranya seperti ini teman-teman. Kita ukur dari bagian ujung, lalu kita angkat sisi dalam kanalasinya menggunakan tang kombinasi dengan jarak 108,2 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk sisi dalam kanalasinya sudah kita angkat menggunakan tang kombinasi. Oke, selanjutnya langsung kita akan pasang di bagian ujung kuda-kuda. Nah, untuk cara pemasangannya ini tidak bisa kita pasang sekaligus, melainkan kita harus memasukkan ke bagian ujung kuda-kuda secara berurutan. Oke, setelah masuk semua ke bagian ujung kuda-kuda, baru kemudian kita bor menggunakan baut baja ringan, baik untuk baut di bagian atas lisplang maupun untuk di bagian bawah lisplang. Oke, untuk lisplangnya sudah kita pasang di bagian paling depan menutupi ujung kuda-kuda. Sebelum kita melanjutkan untuk pemasangan reng, terlebih dahulu untuk rangkanya kita akan siku dulu menggunakan atap yang akan kita pasang. Jadi inilah cara yang lebih mudah untuk mengatur sikunya rangka kanopi. Dan caranya kita pas di bagian lisplang paling depan. Kalaupun untuk lajur atapnya sudah sejajar dengan kuda-kuda, dipastikan rangka sudah siku. Kalaupun masih ada yang kurang, bisa kita geser untuk rangka atau Cremona bagian depan, baik kekurangannya ke kiri maupun ke kanan. Kalaupun kita lihat untuk atapnya sudah sejajar dengan kuda-kuda, dipastikan sudah siku atau sudah presisi. Oke, lanjut kita akan memasang ringnya. Untuk atapnya kita turunkan dulu. Kita akan mulai untuk pemasangan ringnya. Nah, dengan panjang kuda-kuda 585, kita bagi 9 sehingga untuk jaraknya 65 cm. Oke, kita akan mulai untuk pemasangan ring di bagian paling depan atau sejajar dengan lisplang bagian depan. Nah, untuk pemasangan ring yang kedua, kita tidak menggunakan mal, melainkan kita akan ukur saja menggunakan meteran. Dan untuk jarak 65 cm menggunakan atap aluminium sudah dikatakan sudah rapat dibandingkan untuk jarak standarnya 70 cm. Maka untuk ukuran 65 cm menggunakan atap aluminium sudah dikatakan rapat karena di bawah standar.
Yang pasti lebih rapat, lebih kuat. Dan untuk pemasangan tank di bagian samping, karena rangkanya terlalu jauh dari badan rumah, jadi kita akan pasang tiang bantu untuk menghindari lendot kalaupun kita memasang atapnya di bagian atas. Caranya kita gabungkan saja dengan kuda-kuda di bagian pinggir. Selanjutnya kita akan memasang atapnya. Untuk bautnya kita menggunakan baut roofing merek Wilson dengan ada logo di kepalanya bentuk W, dimana sudah terdapat karet anti rembes. Kemudian untuk bornya kita menggunakan bor holder saja atau bor baterai. Untuk bor yang kita pakai merek Nankai 12 volt. Kita pasang dulu untuk baterainya. Kemudian untuk mata obengnya kita ganti dengan menggunakan mata bor shock 8. Oke, kita akan lanjut untuk pemasangan atapnya. Kita mulai untuk pemasangan atap di bagian samping. Namun sebelum kita bor teman-teman, terlebih dahulu kita akan atur untuk atap di bagian pinggir ini, baik untuk lebih atap di bagian depan maupun untuk lebih atap di bagian sampingnya. Kalaupun kita lihat cara pemasangan baut roofingnya di bagian atap atas, caranya seperti ini. Kita tekan untuk ring yang akan kita bor, kemudian kita posisikan baut roofing atau baut drilling ke ring di bagian bawah. Selanjutnya untuk pertemuan kedua sisi atap di bagian limasnya, kita akan tutupi dengan menggunakan nok yang terbuat dari bahan atap aluminium yang kita belah, sehingga yang kita ambil hanya di lengkungan kecilnya saja, dan untuk di bagian lebarnya kita belah dua. Oke, bentuknya seperti ini teman-teman untuk noknya yang terbuat dari atap aluminium. Oke, lanjut langsung kita akan pasang di pertemuan atap di bagian atas. Untuk bautnya kita menggunakan baut baja ringan, dan untuk yang kita bor hanya di lengkungan kecilnya saja. Jadi yang berhubungan dengan lengkungan kecil atap kita bor menggunakan baut baja ringan. Dan seperti inilah teman-teman hasil dari pemasangan nok pertemuan kedua sisi atap. Dan secara keseluruhan untuk atap yang sudah terpasang dari bagian atas seperti ini,
Dan untuk nok di sisi sebelahnya juga sudah kita pasang menggunakan nok aluminium yang kita rakit. Kemudian selanjutnya kita akan pindah ke bagian bawah. Kita akan bor tiangnya menggunakan bracket baja ringan, dan untuk bracketnya kita lubangi lagi menggunakan mata bor pagoda dengan lubang ukuran 10 mm. Oke, kita bor menggunakan baut baja ringan di bagian bawah tiang. Kemudian di bagian alas bracketnya kita akan tambahkan lagi baut dinabol ukuran 10 mm, dan untuk mata bor beturnya kita menggunakan mata bor betur ukuran 10 mm. Oke, kita pasangkan baut dinabolnya. Terakhir baru kemudian kita kencangkan menggunakan kunci sok 12. Oke teman-teman, untuk kedua tiang, baik tiang sisi sebelah kanan maupun sisi sebelah kiri, sudah kita pasang bracket. Ini juga sudah kita pasang bracket. Jadi dengan demikian untuk kedua tiang sudah kita pasang bracket menggunakan bahan kanalsi baja ringan. Oke teman-teman semuanya, itulah tutorial lengkap membuat kanopi depan rumah atau rumah panggung dengan bahan baja ringan. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Kalaupun teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.